A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudaraku hari ini? Setelah menunaikan sholat fardu sunnah, alhamdulillah sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, dan keimanan semakin kokoh di dalam dada ini, tidak mudah digoyahkan dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti yang disampaikan oleh Rasul. Gigitlah Al-Quran dan hadis itu seperti engkau menggigit kain dengan gerahmu. Karena umat Islam, umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman ini akan digoncang segoncang-goncangnya keimanan. Jadi tergantung kita untuk menggunakan pikiran dan untuk melakukan perenungan. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kenapa sih ada orang yang meninggalnya seperti binatang, melepar ke sana, melepar kemari, berontak, mata melotot, lidah terjulur, ya kan? Resah, gelisah, mondar-mandir seperti ayam bertelur. Tiada ketenangan di dalam diri. Ada apa? Kenapa ini? Padahal rajin sholat, zikir, puasa, ya kan? Tapi kok mengalami kematian seperti binatang. Nah, yuk kita kaji bersama-sama, kita pikirkan dan kita renungkan. Ya. Seperti nasihat daripada guru saya di Majelis Zikir Tawakal, almarhum Pak Zaini, apabila engkau menghadiri suatu pengajian yang disampaikan oleh salah seorang ustaz memberikan ceramah, dan kebetulan ceramah yang kau dengar itu adalah salah, maka engkau sampaikan. Apabila beliau itu marah, maka tinggalkan itu majelis, karena engkau akan dibawanya ke kiri atau engkau akan dibawanya ke kanan, bukan ke jalan Shiratal Mustaqim. Nah, itu nasihat daripada guru saya di Majelis Zikir Tawakal di bawah pimpinan almarhum Pak Zaini. Nah, jadi di sini sahabatku, saudaraku, manusia itu mengalami kematian, meninggalkan dunia ini seperti seekor binatang yang mati meninggalkan dunia ini. Karena yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, dia hanya mengucap di mulut saja, tanpa membenarkan di dalam hatinya. Dia hanya yakin di mulut saja, tanpa dia yakin di dalam hatinya. Nah, agamanya hanya di mulut saja, tanpa meyakini kebenaran agama yang dia percayai, yang dia ikuti. Kalau dia tidak percaya, tidak yakin, berarti dia tidak percaya dan tidak yakin akan ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, tapi kelakuannya, ucapannya jauh
panggangan dari api. Suka mencela orang, suka membuka aib orang lain, suka mencemooh orang, merasa dirinya orang yang paling kaya, yang paling beruntung, merasa orang lain itu di bawah dia, tidak mempunyai keberuntungan sepertinya. Ya, melakukan beramal dengan ria, amal aja dia ria, membangga-banggakan diri. Nah, padahal yang menilai kita ini, ibadah kita ini hanya satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi di sini apa sih kesamaan binatang dengan manusia? Manusia mencari makan, binatang mencari makan. Manusia makan, binatang makan. Manusia buang kotoran, manusia buang kotoran. Manusia berkembang biak, binatang berkembang biak. Manusia bernyawa, binatang bernyawa. Manusia mengalami kematian, binatang mengalami kematian. Apa yang ada di anggota tubuh saudara ada juga di anggota tubuh binatang. Jadi manusia itu sama dengan binatang. Makanya kematian manusia itu ada kematiannya seperti binatang, tidak ingat kepada Allah, susah untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, disinilah agama itu bukan main-mainan. Agama itu bukan main-mainan. Atau agama itu bukan ikut-ikutan. Tapi agama itu harus hakul yakin. Hakul yakin. Jadi hakul yakin kita, apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Jadi di sini kita harus berusaha dengan niat untuk memperbaiki diri. Niat karena Allah. Niat kita karena Allah ingin memperbaiki diri. Kalau kita sudah memperbaiki diri, memperbaiki perkataan kita, memperbaiki kelakuan kita, maka amalan-amalan kita pun akan secara tidak kita sengaja atau kita sengaja itu akan baik kembali, akan kembali menjadi baik, akan berubah menjadi baik, karena amalan kita sudah kita niatkan karena Allah. Kita sudah memperbaiki diri karena Allah. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu karena Allah. Bukan lagi ingin dipuji orang, bukan lagi ingin dilihat orang, bukan ingin lagi disanjung orang, bukan merasa diri ini lebih sempurna dari orang lain, bukan kita merasa berilmu, orang lain tidak berilmu, bukan kita yang paling banyak follower, bukan. Kita itu hanya karena Allah. Satu-satunya apa yang kita kerjakan yang diperintah Allah dan dijauhi yang dilarang Allah. Jadi yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah, kita niatkan karena Allah. Jadi baik apa yang kita kerjakan itu berdasarkan perintah Allah, atau apa yang kita kerjakan itu berdasarkan yang dilarang Allah, kita niatkan karena Allah, maka dia akan dengan sendirinya akan menjadi baik. Nah, jadi disinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi kematian ini kita tidak tahu di mana tempatnya. Bisa kita meninggal dunia di rumah, bisa kita meninggal dalam keadaan sedang berkendaraan, bisa kita meninggal dalam keadaan sedang sakit, bisa kita meninggal dalam keadaan sedang di rumah sakit, kita tidak tahu. Bisa juga kita meninggal di saat kita sedang bekerja, kita tidak tahu.
Maka kaitan dengan itu, sesuai firman Allah dalam Al-Quran, ingatlah aku dimanapun engkau berada, baik waktu berbaring, waktu duduk, waktu berjalan, ingatlah aku. Jadi di posisi manapun kita ingat kepada Allah. Nah, karena kita ingat, kenapa kita ingat kepada Allah? Karena kita tidak tahu di mana kita akan menjemput kematian itu, di mana kita akan meninggalkan dunia ini, kita tidak tahu. Maka perintah Allah, ingatlah aku, kata Allah. Nah, ini semua akan kita dapati apabila kita sudah mulai melakukan pelatihan. Kita latih, dan kita latih. Itu tentu di bawah bimbingan dan pengawasan seorang guru. Tanpa bimbingan oleh seorang guru atau dalam pengawasan seorang guru, maka guru kita itu adalah setan. Guru kita adalah setan. Atau kita belajar berdasar kitab. Kita berdasarkan kitab, belajar sendiri tanpa ada yang membimbing atau yang mengawasi. Nah, apabila di sana kita mendapatkan kebingungan, kepada siapa kita akan bertanya? Karena buku itu benda mati, tidak bisa menjelaskan. Kepada siapa kita akan bertanya? Nah, jadi di sinilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau saudara ingin supaya meninggalkan dunia ini tidak seperti binatang yang meninggalkan dunia ini, yang pertama, perbaiki niat karena Allah semata-mata. Jadi perbaiki niat karena Allah semata-mata. Yang kedua, hakul yakin atas ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di mulut tapi di dalam hati. Kenapa di dalam hati? Kenapa dalam hati, Ustaz? Karena penyakit-penyakit hati ada di dalam hati. Syirik, riya, ujub, dengki, hasad, hasud, marah, itu semuanya berasal dari hati. Makanya Allah memandang kepada hati. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di mulut. Beragama Islam ini bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati. Nah, di dalam hati. Jadi disinilah untuk membedakan kematian manusia dan kematian binatang adalah manusia bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Binatang tak akan pernah bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Jadi saudara yang memilih kematian saudara, meninggalnya saudara, itu seperti binatang, atau saudara meninggal sebagai manusia. Jadi beda aja binatang mati dengan manusia meninggal adalah manusia di akhir kalamnya menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Kalau binatang mati, binatang tidak akan pernah bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Jadi saudara yang memilih, karena saudara yang akan mengalami kematian, saudara yang akan mengalami meninggalnya dunia ini, bukan orang lain. Saudara meninggalkan dunia ini seperti halnya saudara datang ke dunia ini.
saudara datang ke dunia ini tidak ditemani, tidak mengenal siapapun. Bahkan orang tua saudara pun saudara tidak kenal. Begitu juga saudara akan meninggalkan dunia ini. Saudara akan sendiri, tiada teman, tiada kawan, tiada sanak, tiada famili. Hanya saudara yang sendiri yang akan meninggalkan jasad saudara sendiri. Semoga video saya ini selalu mendatangkan manfaat kepada saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, menambahkan iman hakul yakin kepada Allah. Dan apabila ada saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat. Jangan lupa untuk memperbaiki sholat, sehingga sholat kita itu menjadi sholat yang khusyuk. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Karena nafsu itu akan kalah apabila kita banyak mengingat akan kematian. Maka nafsu kita bisa kita kuasai. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.